Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan salam literasi. Kembali bertemu dengan Bunda Tirta dari teras Taman Bacaan Masyarakat Warung Pasinaon. Dan kita masih berada di channel untuk motivasi, literasi, inspirasi, dan edukasi. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang seorang kawan baik saya, seorang kawan istimewa. Ya, kawan, satu hari seorang teman menelpon saya mengatakan bahwa seseorang ingin menghubungi saya. Tapi istimewanya, seseorang ini adalah bisu tuli. Saya cukup terkejut mendengarnya. Saya pikir saya akan kesulitan ketika saya akan menerima telepon dia. Maka saya minta untuk oke, kita video call saja atau saya akan bertemu dengan dia di satu tempat. Dan kami pun bertemu di satu tempat itu. Apa yang terjadi? Begitu percaya dirinya, seorang kawan itu jauh di luar ekspektasi saya. Dia melambaikan tangan kepada saya yang baru dikenalnya hanya lewat media sosial dan beberapa media lain. Dia menyapa saya ketika kami sudah duduk berhadapan di satu meja. Ya, kami memang harus duduk berhadapan dengan wajah yang tertuju lurus agar saya bisa membaca gerak bibir dia dan mencerna kata-kata dia dengan lebih bagus. Begitupun dia akan menerima pembicaraan saya dengan lebih baik lagi. Itu tips yang diberikan kawan saya. Dan begitulah. Maka kami mulai berbincang, termasuk saya mendengarkan cerita bagaimana kehidupan dia berjalan. Tentu bukan satu hal yang mudah. Kawan dan kawan istimewa saya ini mulai bercerita bagaimana perjuangan itu dimulai saat dia masih balita dan dia hidup dalam dunia hening. Saat itu dia tak menyadari bahwa dia berbeda. Dia hanya ada dalam dunia hening, itu yang dia tahu. Dia tak mendengar apapun suara. Tapi ibunya meminta dia untuk mengikuti les balet. Ya, kelas balet. Bayangkan, dia seorang tunarungu. Dunianya hening dan dia harus berada di kelas menari, di mana mendengarkan musik adalah salah satu media belajarnya. Tapi ibunya mengatakan, kamu bisa, matamu bisa melihat dan kamu punya perasaan untuk mendengarkan. Dan begitulah, kawan saya ini mulai menari balet, mengikuti les balet dengan menggunakan matanya, mengikuti gerak kawan-kawannya lain, dan menggunakan intuisinya. Dan ternyata dia bisa mengikuti. Masuk usia sekolah, dia pun bersekolah di sekolah luar biasa. Tapi kata ibunya, cukup. Ketika dia kelas 5 SD, kamu harus mengikuti sekolah umum. Maka dia harus mengikuti ujian, mengikuti tes, dan ya, dia terpaksa harus turun kelas agar bisa masuk di sekolah umum, sekolah inklusi. Dan ini adalah perjuangan yang betul-betul perjuangan. Ya, usia dia sudah mulai remaja. Dan dia sudah semakin berinteraksi dengan banyak orang di mana kawan-kawan itu tidak sama dengan dirinya. Perjuangan lebih keras saat dia mulai masuk SMP dan kemudian juga masuk SMA. Pada saat itu dia mulai merasakan jatuh cinta, mulai merasakan ketertarikan pada lawan jenis. Pada saat kawan-kawannya mulai berpacaran, mulai jatuh cinta, mulai menjalin kedekatan dengan kawan yang lain, dia hanya menjadi objek bullying. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mulai menyadari bahwa dirinya berbeda. Tapi mamahnya, ibunya selalu mengatakan bahwa kamu adalah anak mama yang istimewa. Dan kamu bisa. Maka begitulah. Kawan baik saya ini tetap melanjutkan hidupnya. Masuk SD, kemudian SMP, SMA, dan kemudian menyelesaikan kuliahnya dengan nilai bagus. Dan di saat masa belajarnya ini, kawan saya ini mulai diperkenalkan dengan berbagai macam keterampilan, dengan berbagai macam hal. Bukan hal mudah menjalani semua ini.
Tapi ibunya, mamahnya, papahnya selalu memberikan dorongan yang luar biasa bahwa kamu tidak berbeda dengan kawan-kawan yang lainnya dan kamu bisa. Dunia heningmu itu justru akan membuatmu istimewa. Dan begitulah, dunia hening membuatnya fokus. Dunia hening membuatnya konsentrasi. Dan dia mulai bersahabat dengan dirinya. Kemarahannya pada Tuhan sudah dihilangkannya. Dan dia berterima kasih pada Tuhan telah menciptakannya dengan kondisi yang membuatnya kuat. Dan dia berterima kasih pada orang tuanya yang telah membimbingnya, mendidiknya untuk menjadi seorang perempuan yang hebat. Saat ini, kawan saya menikmati hidupnya, hidup berbahagia bersama keluarganya. Ya, hidup memang tak mudah kawan, tetapi apapun itu, selagi ada niat dan motivasi, selalu akan bisa ditaklukkan. Tak ada gunung yang setinggi lutut, gunung pun bisa didaki. Kenapa tidak? Dan kita memang tak bisa menghadang badai, tapi bagaimana kita menari bersama hujan. Saya Tirta dari Teras Warung Pacinal, semoga ini menginspirasi. Salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya.